Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Raffidarama dengan NIM 20051214087 dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses pada HRN atau Highest Ratio Next. Dan video ini dibuat untuk memenuhi penjelasan atau penugasan pada mata kuliah sistem operasi yang diberikan oleh Bapak Agus Prianto, STMkom, selaku dosen mata kuliah ini. Tanpa berpikir panjang, alangkah baiknya kita mengerti apa itu pengertian atau definisi dari penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kebijakan dan mekanisme di sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan pada sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola oleh sistem secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan eksekusi. Dalam hal ini, penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Kriteria pengukuran penjadwalan. Berikut ada beberapa optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Yang pertama adalah fairness atau adil. Prosesor mempunyai sifat adil terhadap job-job dalam antrian proses. Dalam artian, semua job yang terdapat dalam antrian proses akan mendapatkan jatah waktu eksekusi secara adil atau sesuai dengan jatah waktu eksekusi. Semua job dalam antrian proses akan diberlakukan sama oleh prosesor dan tidak ada proses yang mengalami starvation maupun deadlock. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu proses membandingkan rasio waktu sibuk prosesor. Karena tujuan dari teknik penjadwalan proses adalah untuk menjaga supaya prosesor selalu dalam keadaan sibuk, selalu dalam status proses, sehingga efisiensi waktu proses dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga, response time, yaitu waktu yang digunakan untuk menunggu job dalam antrian proses sampai job tersebut mulai dilakukan eksekusi atau proses. Semakin besar nilai RT-nya, maka akan mempengaruhi job yang berada di belakangnya, menunggu dalam waktu yang lama, begitu juga dan mempengaruhi nilai turnaround time-nya. Sasaran dari teknik penjadwalan proses adalah meminimalkan waktu tunggu atau waktu tanggap terhadap proses. Kriteria pengukuran penjadwalan. Turnaround time, besarnya waktu eksekusi dan waktu tunggu. Maksudnya besarnya waktu yang dihabiskan dari saat job mulai ke sistem ready sampai proses tersebut selesai untuk dieksekusi. Sasaran dari teknik penjadwalan proses adalah untuk meminimalkan turnaround time. Dropout, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Semakin banyak waktu output yang tersedia, maka semakin banyak pula job yang dapat dieksekusi. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi plus waktu penunggu. Tipe-tipe penjadwalan. Berikut adalah beberapa penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek atau disebut juga dengan short term scheduler, yaitu penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping
atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap harian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Strategi penjadwalan proses. Strategi penjadwalan proses ada dua. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Algoritma penjadwalan ada dua, yaitu algoritma non-preemptif dan algoritma preemptif. Algoritma non-preemptif yaitu algoritma yang menerapkan strategi antara lain FIFO, SGF, HRN, MFG. Algoritma preemptif menerapkan strategi antara lain RR, SRF, PS, GS. Algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Penjadwalan tanpa prioritas. Semua proses akan dianggap sama atau setara. Yang kedua adalah penjadwalan berprioritas atau prioritas berbeda-beda. Terdapat penjadwalan berprioritas ada dua, yaitu statis dan dinamis. Satu, statis atau prioritas yang tak berubah. Keunggulannya adalah mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya adalah penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang kedua adalah dinamis dengan keunggulan yaitu waktu tanggap sistem yang bagus, dan kelemahan yaitu implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statik. Berikutnya adalah HRN atau Higgs Ratio Next. HRN merupakan strategi penjadwalan non-preemptif. HRN merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan yang bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Kelebihan dan kekurangan HRN. Penjadwalan HRN atau Higgs Ratio Next. Berikut adalah tabel dengan nama proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dan
Berikutnya adalah kolom AT, BT, ST, dan RT. Dengan keterangan AT adalah arrival time atau waktu kedatangan, BT yaitu burst time atau waktu yang dibutuhkan, ST yaitu start time atau waktu mulai, FT yaitu finish time atau waktu selesai, RT yaitu response time atau waktu merespon. Di sampingnya adalah rumus FT sama dengan ST plus BT dan RT sama dengan FT min AT dikurangi AT. Berikutnya adalah tabel rasio sebagai penentu prioritas yang mana program tersebut didahulukan. Penyelesaian kasus. Contoh pada penyelesaian kasus berikut terdapat program P1, P2, P3, dan P4 yang mana masing-masing memiliki AT dan BT. Pada P1 di kolom AT bernilai 0 dan BT bernilai 5. P2 dengan AT 3 dan BT 15. P3 dengan AT 10 dan BT 6. P4 dengan AT 7 dan BT 10. Pada P1 yaitu ST bernilai 0 karena dia merupakan urutan yang paling awal dan FT bernilai 5 dengan diperoleh dari rumus FT sama dengan ST plus BT. Kemudian untuk mencari RT yaitu dengan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT. Kemudian digunakan tabel rasio untuk menentukan siapa selanjutnya yang menjadi prioritas. Pada tabel kedua dengan nama yaitu P2, P3, dan P4. Pada P2 di kolom tipe selama yaitu pengurangan pada waktu FT dikurangi dengan AT yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2 dengan rasio penalti dengan rumus ST plus BT dibagi BT yaitu 2 ditambah 15 dibagi 15 sama dengan 1,13. Kemudian dilanjutkan dengan P3 dan P4 dengan rumus yang sama dan dengan cara yang sama juga. Kemudian ditemukan pada tabel rasio tersebut nilai yang tertinggi adalah nilai yang mana nilai tersebut sebagai prioritas utama yang dilanjutkan prosesnya yaitu P2. Kemudian pada P2 pada kolom ST yaitu 5 karena P1 selesai pada nilai 5. Kemudian P2 memulai pada nilai 5 dan untuk mencari FT dengan rumus FT sama dengan ST plus BT yaitu 5 ditambah 15 sama dengan 20. Lalu dicari juga RT dengan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT yaitu 3. Kemudian kembali ke tabel rasio lagi untuk menentukan siapa proses selanjutnya yang akan dikerjakan. Terdapat P3 dan P4. Pada P3 dengan kolom tipe selama yaitu 10 dan pada kolom rasio penalti yaitu 10 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 2,66. Kemudian dilakukan juga dengan P4 dengan kolom tipe selama yaitu 13 dan rasio penalti yaitu 13 tambah 10 dibagi 6 sama dengan 4,33. Angka tertinggi yaitu P4, maka P4 didahulukan prosesnya. Setelah itu P4 pada ST bernilai 20, kemudian untuk rumusnya yaitu FT sama dengan ST plus BT yaitu 10 tambah 20 sama dengan 30. Kemudian RT sama dengan FT dikurangi AT yaitu
30 dikurangi 7 sama dengan 23. Dan dilanjutkan dengan P3 dengan ST yaitu 30 dengan rumus FT sama dengan ST plus PT yaitu 30 tambah 6 sama dengan 36. Kemudian dilanjutkan dengan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT yaitu 36 dikurangi 10 sama dengan 26. Pada tabel di bawah tersebut adalah grand chart-nya yang digunakan untuk penentuan waktu responnya. P1 dengan ST0 sampai dengan FT5, P2 5 sampai dengan 20, P4 20 sampai dengan 30, dan P3 30 sampai 36. Nah, penerapan algoritma HRN dalam kehidupan sehari-hari yaitu sistem informasi bengkel. Contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma penjadwalan HRN yaitu pada sistem informasi bengkel. Pada bengkel tentunya memiliki beberapa mekanik dan tentunya konsumen lebih banyak dari mekaniknya. Dari persoalan tersebut, tentunya para konsumen ingin dilayani terlebih dahulu, maka dengan menerapkan penjadwalan HRN ini, sistem informasi bengkel dapat mengatur jadwal konsumen yang akan dilayani terlebih dahulu dengan menanyakan keluhan-keluhan konsumen, lalu menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Kemudian dengan menerapkan penjadwalan algoritma HRN, maka layanannya dengan prioritas atau waktu tertinggi yang akan dilayani terlebih dahulu. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.